Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Igaza paling surga. Bapak Ibu, mohon Allah memuliakan. Coba semuanya yal-yal. Gimana yalnya? Igaza perindu surga, bertakwa fil jannah. Ya. Oke, yang semangat, Ya, Igaza perindu surga, fil jannah. Ya, Bapak Ibu Allah. Igaza itu bahasa Arab. Asalnya aghasa yughithu ighasa. Igaza. Itu artinya pertolongan. Jadi kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang tergabung dalam ikatan keluarga ini adalah keluarga yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat nih, igaza artinya ighasa, artinya pertolongan. Di saat yang sama ada kata Gaza di situ. Di Gaza ada di Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah bahwa setiap orang beriman kepada Allah punya kewajiban untuk menjaga Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang Nabi titipkan. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Dan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, mereka berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa di Palestina. Kita berdoa selalu setiap saat habis sholat tahajud, habis sholat fardu, ingat, ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Kuatkan saudaraku yang membela Masjidil Aqsa. Semua kita berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa. Allah titipkan dalam Al-Quran bahwa Masjidil Aqsa sama dengan Masjidil Haram di Mekah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu kesatuan. Nah, ini visi kita bahwa Nabi ketika pertama kali diutus di kota Mekah, pertama kali Allah langsung hadapkan kiblat ke Masjidil Aqsa. Padahal Ka'bah di depan Nabi. Kenapa? Allah nitip Muhammad, ini Masjidil Aqsa, tugasmu untuk menjaga. Dan tugas umatmu untuk menjaganya. Lalu Allah turunkan surah Ar-Rum, surah Romawi. Kenapa kok di Mekah Allah turunkan surah Ar-Rum? Padahal Romawi itu superpower ketika itu. Nabi masih lemah, baru mulai dakwah. Dan di saat yang sama, Allah turunkan ini dalam Al-Quran. Kok ada dalam Al-Quran surah Romawi ada apa? Ternyata Allah berpesan, untuk membebaskan Masjid Aqsa, kamu harus berhadapan dengan Romawi. Karena Romawi itu yang menjajah Masjid Aqsa. Romawi sekarang bermetamorfosa, menjelma menjadi Amerika. Itu dia. Jadi inilah barakallah bahwa sampai sekarang Masjid Aqsa masih dipegang oleh Amerika. Perhatikan. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah berhenti untuk membuka perlawanan dengan Romawi. Perang Tabuk, perang Mu'tah, semua berhadapan dengan Romawi. Nabi menjelang wafat menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk melanjutkan pertarungan melawan Romawi. Artinya kita semua punya kewajiban yang sama untuk menjaga Masjidil Aqsa bersama-sama dengan saudara kita di Gaza. Ini makna Igaza. Ingat ini, ingat nama ini, ingat bahwa kita sedang menyiapkan diri kita, membantu menjaga Masjid Aqsa. Di hari kiamat nanti kita akan ditanya, bukan hanya sholat, puasa, zakat. Allah tanya,
mana sumbangsihmu untuk Masjidil Aqsa. Karena ini sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Kata Allah, kata Nabi, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatil al-muslimul yahud, sampai orang Islam melawan orang Yahudi. Walam yabqa illa yahudiyyun wahidun, dan tidak tersisa kecuali satu orang Yahudi, yakhtafi wara al-hajar, bersembunyi di balik batu. Wa qala al-hajar, berkata batu, ya muslim, wahai orang Islam, hada yahudi wara'i, di belakangku orang Yahudi, faqtuluhu, bunuhlah. Maka dibunuhlah dia. Wa indaha taqumus sa'ah, ketika yang tersisa satu orang Yahudi dibunuh oleh orang Islam, maka ketika itu terjadi hari kiamat. Jadi perjalanan untuk menjaga Masjid Aqsa sampai hari kiamat gak akan pernah selesai. Makanya kita supaya kebagian pahala. Dulu Nabi ikut perang Uhud, ikut perang Badar, perang Khaybar, terus Nabi ikut. Kita kan gak ikut perang sama sekali. Nah, gimana caranya? Kita harus kebagian satu atau sisakan, yaitu menjaga Masjid Aqsa. Dengan apa? Dengan doa, dengan harta kita. Kita punya bantuan, kita punya sumbangan, ayo kirim untuk. Makanya saya usul kepada semua jemaah, Igazah ini harus menjadi yayasan. Yayasan Igazah Baitul Sunnah. Jadi mereka adalah sebuah yayasan yang nanti dari sini semua amal soleh generasi ini turun-temurun, mereka akan terus menyumbangkan itu untuk program-program kita ke depan. Apa saja amal soleh di antara kita. Di negeri kita ada bencana, kemudian kita semua satu keluarga sepakat bahwa setiap kelebihan harta itu titipan Allah untuk mereka yang membutuhkan bantuan. Kalau kita tidak punya lembaga, kemana itu dititipkan? Nah, kita sudah punya lembaga, nanti kita kemudian setelah itu kerjasama dengan berbagai macam lembaga kemanusiaan untuk membantu saudara kita di berbagai tepian negeri. Sekarang problema Indonesia ini lagi membutuhkan problema bantuan anak-anak kekurangan dalam kondisi stunting mereka, kurang gizi, masih kecil. Nah, juga kasus lansia semakin banyak, tidak ada yang menjaga mereka sekarang. Nah, di mana-mana sudah mulai banyak keluar kakek nenek, nggak ada yang membantu mereka. Kita Igazah akan hadir untuk menyelamatkan mereka. Nah, itu saat-saat yang penting kita beramal soleh supaya kita menjadi hamba Allah yang produktif. Nah, ini sebuah ayat yang sangat menyentuh hati saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Nanti di hari kiamat kita satu keluarga. Dzurriyyah artinya keturunan. Kalau kita satu keluarga, satu masuk surga, semua akan ikut satu kesatuan. Ini makna alhaqna bihim dzurriyyatahum, bahwa oleh Allah dihitung bahwa ketika satu keluarga mereka di dunia kompak, saling menjaga iman, saling menjaga ilmu, saling menambah pengetahuan, wawasan, saling menambah amal, memberikan motivasi. Kata Allah, mereka yang sering berkumpul untuk keluarga mereka dan saling mereka merindukan surga, menjadi hambaku, kata Allah, satu masuk surga, mereka akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan setiap amal soleh yang mereka kerjakan tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Dan nanti di hari kiamat, kata Allah, kullu mri'im bima kasaba rahin, dan semua kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban tentang amal yang telah kita kerjakan. Dan Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, nanti kamu akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa yang kamu cintai. Kalau kita saling mencintai bersama-sama satu keluarga, insya Allah kita aman, karena ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan ini jangan dianggap enteng. Wajar kita berkorban waktu, pikiran, perasaan. Kita berkorban harta, wajar, benar, karena ini adalah merupakan bagian penting untuk bekal kita ke surga. Berkumullah, jangan diabaikan pertemuan seperti ini.
Ayo kita jaga sampai kita semua nanti di hari kiamat, seketika satu masuk surga, satu bertanya, ya Allah, mana saudaraku, mana pamanku, mana bibiku? Akalna ma'hum, jelasna ma'hum, terusna ma'hum. Kami pernah bersama-sama bersama mereka, berjalan mencari ilmu, makan bersama-sama. Mana mereka ya Allah? Maka Allah tunjukkan, itu di sana, itu di sana, itu di sana. Ketika ternyata dia di bawah, Allah minta, dia minta, ya Allah, beri aku kesempatan, berikan syafaat. Silahkan kau beri syafaat. Maka dia angkat ke surga, di atas yang paling tinggi. Seperti itu kita di akhirat. Untungnya kita berkumpul. Wajah-wajah yang hadir ini akan nampak di depan mata para ahli surga. Dia akan nampak di depan matanya bahwa mana pamanku kok tidak nampak, mana saudaraku tidak nampak, mana anakku, mana semua yang nampak di pengajian, nampak di kebersamaan. Dan ini cara terbaik kita untuk mengikat hati kita. Bapak Ibu Allah, kenapa para sahabat kok bersaudara? Kenapa mereka kompak? Karena Nabi seringkali membawa mereka berjalan-jalan. Tapi beda jalan-jalannya. Nabi dulu membawa mereka perang. Berjalan kaki dari Madinah ke Tabuk. Perjalanan berkilo-kilo, berhari-hari. Ke Mu'tah berhari-hari. Nah, kita kan nggak ada perang. Nah, ayo kita gunakan kesempatan kita berjalan-jalan, menikmati ciptaan Allah yang indah ini. Kita suatu saat nanti ke Kendal, kita di sana. Nanti saat kita ke puncak, dia yang di Kendal, bisa. Kemudian kita juga di Mes, ya. Kemudian kita juga di Sukawangi. Kalau di Sukawangi, kita siapkan tenda di sana untuk 600 orang siap di sana. Silahkan semuanya nginep 2 hari 2 malam. Nah, insya Allah. Nah, barakallah, mudah-mudahan keluarga ini benar seperti yang digelorakan tadi itu. Til jannah, til jannah, til jannah, til jannah. Masya Allah, rindu surga, rindu surga, rindu surga. Teruskan. Ighazah adalah ighazah, sebuah pertolongan untuk kemanusiaan di muka bumi. Dan kita adalah pembawa rahmat itu. Rahmatan lil alamin. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Dan semoga sekecil apapun yang kita berikan, yang kita korbankan hari ini, capek, lelah, keringat, semua akan menjadi pencuci dosa. Dan dosa kita yang lalu akan Allah hapus. Dan apalagi hari ini, hari Dzulhijjah. Hari Dzulhijjah yang oleh Nabi dikatakan, "Ma min ayyamin amalis saleh." Tidak ada hari untuk beramal saleh. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Puncaknya kita hari raya Idul Adha, dan puncaknya kita akan menyembelih kurban. Silahkan semua masing-masing boleh menyembelih kurban di depan rumahnya, menyembelih sendiri, boleh titipkan ke masjid, boleh titipkan ke Kendal di pesantren Ustaz Ahmadi, di sana banyak tempat-tempat masyarakat yang membutuhkan. Boleh juga titipkan di Sukawangi, silahkan di mana saja Bapak Ibu Allah. Yang penting jangan sampai tidak berkurban. Ibadah kurban bukan ibadah satu kali seumur hidup, bukan, tapi ibadah setiap tahun. Dan ini syiar. Dan ibadah kurban bukan hanya untuk orang kaya. Ibadah kurban untuk orang miskin pun dia boleh berkurban. Di zaman Nabi orang miskin berkurban, dan mereka mengembala kambing. Maka kita boleh, sekalipun kita miskin, berkorban. Karena ini bukan zakat. Kalau zakat, dia wajib orang yang berkelebihan harta. Tapi kalau kurban tidak, yang miskin pun boleh berkorban. Ibadah kurban bukan hanya untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Yang kaya pun boleh makan daging kurban. Yang berkurban boleh makan dagingnya. Kata Nabi, sulusun, sepertiga untuk dia makan, sulusun dikhor, sepertiga untuk dia simpan, dan sepertiga untuk dia sedekahkan. Boleh disedekahkan semuanya, boleh. Boleh dimakan sendiri, boleh sebagiannya. Sisanya untuk disedekahkan. Seperti itu ibadah kurban. Ini ibadah syiar, supaya kita bagian kurban itu. Jadi hari ini, Bapak Ibu Allah, kita berjalan dari Jakarta, berbagai tempat kita datang, dan kita musafir sekarang. Nahnu musafirun. Kita punya keistimewaan luar biasa. Pertama, kita musafir. Doa musafir tidak pernah tertolak. Doaul musafir la yurad. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan menjalani perjalanan ketaatan kepada Allah, mentaati Allah. Maka di saat yang sama
semua yang kita mohon kepada Allah akan dijamin Allah terima. Makanya jangan sampai kita tidak berdoa, tidak mohon kepada Allah. Mohonlah apa saja persoalan yang kita hadapi. Terus yang ketiga, Bapak setiap amal soleh, setiap langkah, coba hitung Bapak Ibu, kalau kita jalan kaki dari Jakarta ke sini berapa langkah? Kata Nabi, ihdaha takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Satu langkah menghapus dosa dan satu langkah mengangkat derajat di surga. Kalikan itu dengan mati syahid, bahwa di hari ini pahala amal soleh dihitung oleh Allah, pahala mati syahid berapa langkah itu dan berapa kali pahala mati syahid. Ini besar pahalanya. Yang ketiga, keuntungan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Kalau kita ingin tahu, aku apakah masuk surga atau tidak, gampang. Lihat diri kita. Kalau aku suka hadir di majlis taklim, berarti aku jalan ke surga. Ketika aku tidak suka majlis taklim, tanda bahwa dia tidak mau ke surga. Perhatikan. Ini Nabi memberikan tanda-tanda itu. Makanya lihat dari kita semua, kalau kita ada cinta taklim, cinta ilmu, cinta sholat, cinta puasa, cinta baca Quran, tanda kita di surga. Tapi ketika ternyata tidak mau sholat, tidak mau taklim, tidak mau ibadah, tidak mau baca Quran, tanda tidak mau masuk surga. Makanya perbaiki diri kita. Mudah-mudahan Ighazah menjadi sebuah solusi jalan kita ke surga. Semoga Allah berkahi. Ighazah perindu surga. Kurang kompak. Ighazah perindu surga. Ya, nanti setelah ini kita sepakati apa saja nih. Pertama, apakah perlu ada suksesi kepemimpinan? Kalau perlu silahkan ayo. Karena supaya Bapak Ibu selalu belajar untuk memimpin dan belajar untuk dipimpin. Siap? Ya, siap. Kalau nanti diperlukan, kita adakan pemilihan setelah ini. Yang kedua, tak tahu hari ini atau tempat lain ya. Yang kedua, program kita ada taklim bulanan, ada taklim 3 bulanan. Kalau taklim bulanan, pertemuan biasa rutin, keliling rumah ke rumah. Kalau 3 bulanan, kita keliling seperti ini. Ya, setuju? Nah, halo. Ah? 3 bulanan, 3 bulan. Silakan diatur, ya. Silakan diatur. Nanti sepakati. Kalau mau 3 bulanan, silakan. Kalau mau tahunan, gak apa-apa. Tapi sekali setahun langsung ke Mekah. Pertemuannya di Mekah. Ya, Barakallah. Itu bagian dari tugas kita semua untuk menjaga Ighazah ini. Dan mudah-mudahan ikatan keluarga Ghazali ini menjadi pengikat hati kita. Dan kita semua dijaga oleh Allah dalam kebersamaan sampai di surga. Semoga Allah berkahi. Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.